Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam. Beliau Nabi pemimpin umat, Nabi pemberi syafaat, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, insya Allah kami akan berbagi tentang hikmah puasa, yakni hikmah ruhiyah. Apa hikmah ruhiyah dari ibadah puasa? Yang pertama, melatih keikhlasan. Kalau ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji masih memungkinkan bagi kita untuk riya, untuk mencari pujian, agar dipandang orang itu alim, agar juga dipandang orang soleh, agar dipandang taat beragama. Tetapi tidak dengan ibadah puasa. Ibadah puasa sangat sulit bagi kita untuk kemudian mencari pujian-pujian oleh orang lain. Ibadah sholat, zakat, haji itu kan mengerjakan sesuatu. Tapi kalau puasa itu adalah meninggalkan sesuatu. Meninggalkan makan dan meninggalkan minum dan juga jima bagi orang yang sudah beristri ataupun bersuami. Itulah kenapa puasa ini melatih keikhlasan dan insya Allah kalau kita ikhlas dalam melaksanakan ibadah puasa, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalil berikut, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua, hikmah puasa dari segi ruhiyah adalah melatih kesabaran. Bayangkan, makanan ada, minuman ada, tapi kita dilarang untuk makan, dilarang untuk minum. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Melatih sabar sampai nanti waktu maghrib tiba. Sampai nanti beduk maghrib ditabuhkan. Sampai nanti azan maghrib pun dikumandangkan. Barulah kemudian boleh berbuka. Barulah kemudian boleh menikmati hidangan berbuka. Sebenarnya hidup ini kan kuncinya sabar. Kalau kita bisa sabar menjalankan perintah Allah, kalau kita bisa sabar menjauhi larangan-larangan Allah, insya Allah hidup kita ini akan selamat. Maka puasa melatih kita untuk sabar. Kalau kita bisa sabar menahan haus, menahan lapar, insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan dan kegembiraan ketika azan maghrib tiba. Karena kita bisa makan dan minum kembali. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tanqih Al-Qaul Al-Hadsid yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Lisoimi farhatani farhatun inda iftarihi wa farhatin inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, kegembiraan ketika berbuka, dan yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentu kegembiraan ini bisa kita rasakan manakala kemudian kita bisa sabar dalam menjauhi larangan-larangan puasa, sabar dalam menjalani ketentuan-ketentuan puasa. Yang ketiga, hikmah puasa dari segi ruhiyah adalah melatih syukur. Kalau kita tidak puasa Ramadan, mungkinkah kita bisa merasakan yang namanya lapar? Mungkinkah kita bisa merasakan yang namanya haus? Maka pada bulan Ramadan ini benar-benar bisa merasakannya.
Kita bersyukur karena berapa banyak orang di luar sana yang tidak bisa makan dan juga tidak bisa minum. Bukan karena mulut mereka yang sakit, bukan juga karena perut mereka yang sakit, tapi memang karena mungkin tidak ada makanan dan tidak ada minuman yang bisa diminum. Maka dari itu kita selalu bersyukur bisa melakukan dua hal tersebut. Semoga puasa kita menjadi pelajaran dan menjadikan kita insan yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, itulah 3 hikmah ruhiyah, yaitu ikhlas, sabar, dan syukur yang bisa kita pelajari bersama. Kiranya semoga kita bisa mengambil pelajaran dan diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.